Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam ringkasan sekolah sahabat harian kita. Dan pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang ke-10 dengan tema besar hari-hari terakhir. Dan izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan sedikit ringkasan sekolah sahabat kita di hari yang ke-Kamis dengan subjudul Kedatangan Anak Manusia. Untuk ayat yang diambil kita bisa baca lebih detail di dalam buku Markus 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-32. Jadi di sini ada beberapa beberapa tema yang akan kita pisah-pisah. Nah, yang pertama di ayat yang ke-24 sampai ke-26 dikatakan begini, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan terjatuh dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu aku akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Markus menulis juga ikut menulis tentang bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan yang pertama, untuk melihat kedatangan Yesus yang kedua kali adalah ada tanda-tanda alam, yaitu mengenai matahari, kemudian bulan, bintang menjadi gelap. Ketika alam bergejolak dan kemudian bintang-bintang di langit berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan goncang, itulah tanda-tanda awal di mana Anak Manusia yaitu Yesus Kristus akan datang. Lalu sesudah peristiwa itu apa yang akan terjadi? Di ayat yang ke-27 dikatakan, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi dan ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi sesudah Anak Manusia atau Yesus itu datang untuk yang kedua kali, maka Yesus menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Kristus melalui imannya akan dibangkitkan dan akan pergi bersama-sama menyongsong Yesus di angkasa. Nah, ada hal yang menarik di sini yang kita juga bisa pelajari adalah di dalam ayat yang ke-30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, ada satu hal yang perlu kita lihat ataupun diskusikan bersama di sini mengenai angkatan ini atau angkatan itu. Nah, kira-kira siapakah yang dimaksud dengan angkatan ini yang disampaikan dalam buku Markus? Nah, kalau dari pelajaran hari Kamis ini kita bisa melihat ada banyak tafsiran, tetapi dari pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan secara detail dan kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa angkatan ini yang dimaksud adalah merujuk kepada generasi abad pertama yang menyaksikan kehancuran Yerusalem gitu ya. Nah, dari peristiwa-peristiwa akhir hari-hari terakhir ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil untuk aplikasi dan juga untuk pertumbuhan iman kita. Yang pertama, dengan adanya hari akhir tentunya kita sangat bersyukur karena penderitaan di atas dunia ini tidak akan terus berkepanjangan. Tetapi akan ada satu waktu di mana penderitaan kita, di mana kesusahan di atas dunia ini akan berakhir. Dan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah awal dari satu kehidupan baru yang lebih baik. Dan ini menjadi satu pengharapan bagi kita untuk tetap setia, untuk tetap terus bertumbuh, tidak lelah untuk menjadi berkat, karena akan ada satu waktu di mana kita akan menikmati satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus Kemudian pelajaran yang kedua adalah di sini orang-orang percaya, orang-orang yang tetap memelihara iman mereka sampai akhir akan dikumpulkan bersama-sama untuk menyongsong Yesus di angkasa.
Ini menjadi satu pengharapan bagi kita, bahwa mungkin bila mana ada orang-orang yang kita kasihi di waktu yang lalu, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, mungkin yang siapapun yang mungkin kita kasihi dalam kehidupan kita, telah lebih dahulu meninggalkan kita. Bila mana kita tetap setia, ataupun mereka tetap setia, pada suatu kelak nanti bila mana kedatangan Kristus yang kedua kali, kita akan bertemu kembali dalam satu reuni besar yang sangat indah, yang sangat mulia, di mana kita bisa bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Dan Tuhan akan selalu mengingat kita, Dia tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Ya rindu supaya kita tetap setia, walaupun mungkin sulit menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang tidak mudah. Tapi bila mana kita setia, kita akan menerima upah yang seharusnya menjadi milik kita, yaitu hidup kekal. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali atau kedatangan anak manusia adalah satu kabar baik, bukan kabar buruk. Dan biarlah pelajaran kita di hari Kamis ini boleh memberikan satu, ataupun menguatkan kita, ya mungkin di saat kita lemah akan ada satu waktu di mana penderitaan di atas dunia ini akan berakhir dan kita akan bertemu dengan Yesus yang selalu kita rindukan setiap hari. Demikian pelajaran kita pada hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita semuanya.